Beralih ke informasi lain, Saudara, Polri menyebut 23 orang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas kerusuhan di distrik Dekai Yahukimo, Papua pada 3 Oktober lalu. Pemerintah Kabupaten Yahukimo kini tengah menggodok rencana relokasi pengungsi kerusuhan yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Sabtu lalu, Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengunjungi sejumlah lokasi yang terdampak bentrokan antara suku Kinyal dan suku Yali. Bentrokan antar suku inilah yang diyakini menjadi penyebab kerusuhan hingga menewaskan 6 orang dan sedikitnya 41 orang terluka. Dan selain itu, sedikitnya 60 rumah warga hangus terbakar dan ribuan warga sudah sepekan ini hidup mengungsi di sejumlah titik termasuk di gereja GKI DKI. Khusus kepolisian kita akan tegas dalam melakukan penegakan hukum. Tidak ada pandang bulu sampai kepada otak-otak pelakunya, aktor-aktor intelektual di belakang. Saya sudah minta kepada Dirkrimun akan membantu Kapolres Yahukimo untuk memproses secara tuntas. Para aktornya akan kita periksa di Jayapura. Dan saya akan mengambil langkah-langkah bila perlu mereka akan kita tahan di luar Papua, supaya memberikan efek jera bagi semua masyarakat yang ada di Papua, khususnya kita orang Papua. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Vindi Rakmeni di Jayapura, Papua. Vindi, sebelumnya Polda Papua telah menyebut ada 23 orang telah ditangkap pasca kerusuhan ataupun bentrok di distrik DKI Yahukimo. Lalu saat ini bagaimana perkembangan terbaru? Apakah ada tersangka lain yang telah ditangkap? Ya, Juno dan saudara, memang hingga saat ini terbarukan dari Polda Papua jumlah tersangka dalam kejadian bentrok yang terjadi pada pekan lalu sudah berjumlah 24 orang, di mana pada saat penangkapan salah satu pelaku utama pada minggu dini hari kemarin turut juga diamankan ada salah satu orang juga yang terlibat dalam bentrok yang terjadi di Kabupaten Yahukimo yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia, 43 orang luka-luka, dan kurang lebih 3.000 warga dari sana mengungsi. Hingga saat ini 24 tersangka ini masih terus dilakukan pemeriksaan di Mapolres Yahukimo guna untuk mengungkap aktor utama lainnya yang ada di balik penyerangan atau bentrok yang terjadi pada pekan lalu. Setelah pemeriksaan dilakukan dan selesai, maka rencananya 24 tersangka ini akan dibawa ke Jayapura atau Polda Papua untuk proses penyelidikan. Ya, Vindi, informasinya ada ribuan warga yang terpaksa harus mengungsi hingga saat ini. Lalu bagaimana rencana dari Pemkab Yahukimo untuk melakukan relokasi? Ya, memang untuk saat ini memang kurang lebih ada 3.000 jiwa warga yang bertahan di lokasi pengungsian, yakni tepatnya di Mapolres Yahukimo. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo sementara berupaya untuk merelokasi warga ini dari Mapolres Yahukimo ini sendiri. Nantinya mereka akan ditempatkan di tempat relokasi sambil menunggu pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo berencana untuk membangun kembali rumah mereka. Setelah itu baru mereka akan dikembalikan ke rumah mereka masing-masing. Namun hingga saat ini memang ribuan warga ini masih bertahan, dan memang seluruh kebutuhan dari para pengungsi ini seluruhnya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Yahukimo. Kemudian langkah-langkah untuk mencegah terjadinya konflik susulan atau bentrok susulan, ini pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo bersama Polres Yahukimo melakukan pendekatan, mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat bentrok dan menandatangani kesepakatan bersama untuk tidak lagi melakukan penyerangan ataupun melakukan aksi balasan pasca bentrok yang menewaskan. Baik, kita harapkan upaya ini dapat dilakukan secepatnya dan juga pengejaran terhadap para pelaku maupun juga upaya rehabilitasi dan relokasi terhadap para pengungsi yang saat ini masih mengungsi sekitar 3.000 orang. Terima kasih rekan Vindi Rakmeni dari Jayapura, Papua.